Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan kegiatan praktikum IPA. Perkenalkan, nama saya Saiful Anugrah dengan NIM 859577644. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rusli Dinar dengan NIM 859577827. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Irham Sokna, NIM 859557151. Baik, perkenalkan nama saya Indra Listiana dengan NIM 859576334. Perkenalkan, nama saya Nur Alam dengan NIM 859578769. Penjelasan langkah-langkah kegiatan praktikum 2, gerak lurus beraturan GLB, dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. 1. Persiapan alat dan bahan. Sebelum praktikum dimulai, kami terlebih dahulu menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan sesuai petunjuk praktikum. Alat yang digunakan meliputi lintasan gerak, kereta atau benda uji, meteran atau mistar, stopwatch, penyangga lintasan, serta lembar kerja praktikum untuk mencatat hasil pengamatan. Kami memastikan seluruh alat berada dalam kondisi baik dan berfungsi dengan normal agar proses pengambilan data dapat dilakukan secara akurat. Setelah semua alat tersedia, kami membersihkan area praktikum dan mengatur posisi alat sehingga aman serta memudahkan proses pengamatan. 2. Merangkai dan menyetel alat percobaan. Setelah alat dan bahan siap, kami mulai merangkai alat percobaan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Lintasan dipasang pada permukaan yang datar untuk percobaan gerak lurus beraturan GLB. Kami mengukur panjang lintasan menggunakan meteran, kemudian memberikan tanda pada beberapa titik tertentu sebagai batas jarak pengamatan. Misalnya setiap 20 cm atau 25 cm. Posisi lintasan diperiksa kembali agar tidak miring sehingga gerakan benda tidak dipengaruhi oleh gaya lain yang dapat mengubah hasil percobaan. Semua anggota kelompok memastikan bahwa alat telah tersusun dengan benar sebelum percobaan dimulai. 3. Melaksanakan percobaan gerak lurus beraturan GLB. Pada percobaan GLB, kami meletakkan kereta atau benda uji di titik awal lintasan. Benda kemudian didorong secara perlahan agar bergerak dengan kecepatan yang relatif tetap. Saat benda mulai bergerak, salah satu anggota kelompok mengaktifkan stopwatch, sedangkan anggota lainnya mengamati saat benda melewati setiap tanda jarak yang telah dibuat. Waktu yang diperlukan untuk mencapai setiap titik dicatat dengan teliti pada lembar pengamatan. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, percobaan dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian hasilnya dibandingkan dan dihitung nilai rata-ratanya. 4. Mengamati dan mencatat data hasil percobaan GLB. Selama percobaan berlangsung, kami mencatat seluruh data hasil pengukuran ke dalam tabel yang telah disediakan. Data yang dicatat meliputi jarak tempuh dan waktu yang diperlukan benda untuk mencapai setiap titik pengamatan. Setelah semua data terkumpul, kami menghitung kecepatan benda menggunakan rumus kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu V sama dengan ST. Dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa nilai kecepatan pada setiap pengukuran relatif sama. Hal ini menunjukkan bahwa benda bergerak dengan kecepatan tetap sehingga termasuk gerak lurus beraturan GLB. 5. Menyiapkan percobaan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Setelah percobaan GLB selesai, kami mengubah posisi lintasan menjadi sedikit miring dengan menggunakan penyangga. Kemiringan lintasan dibuat secukupnya agar benda dapat bergerak karena pengaruh gaya gravitasi. Sebelum memulai percobaan, kami memastikan bahwa benda berada dalam keadaan diam di titik awal dan tidak diberi dorongan tambahan saat dilepaskan. Pengaturan ini bertujuan agar percepatan benda hanya dipengaruhi oleh kemiringan lintasan sehingga hasil pengamatan sesuai dengan konsep gerak lurus berubah beraturan GLBB. 6. Melaksanakan percobaan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Kami melepaskan benda dari titik awal tanpa memberikan gaya dorong. Pada saat yang sama,
Stopwatch dijalankan untuk mengukur waktu tempuh benda. Kami mengamati pergerakan benda hingga melewati setiap titik pengamatan pada lintasan. Waktu yang diperlukan benda untuk mencapai masing-masing titik dicatat dengan teliti. Percobaan kembali dilakukan sebanyak 3 kali agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat mengurangi kesalahan pengukuran akibat keterlambatan dalam mengoperasikan stopwatch. 7. Mengamati dan mencatat data hasil percobaan GLBB. Seluruh hasil pengukuran waktu dan jarak pada percobaan GLBB dicatat secara sistematis dalam tabel pengamatan. Berdasarkan data tersebut, kami menghitung kecepatan benda pada setiap interval dan menentukan besar percepatannya menggunakan rumus yang sesuai. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa kecepatan benda semakin bertambah seiring bertambahnya waktu. Hal ini menunjukkan bahwa benda mengalami percepatan yang tetap selama bergerak pada lintasan miring. Data tersebut menjadi bukti bahwa gerakan yang diamati merupakan gerak lurus berubah beraturan GLBB. 8. Mengolah dan menganalisis data. Setelah seluruh data terkumpul, kami mengolah hasil pengamatan dengan menghitung kecepatan rata-rata pada percobaan GLB dan percepatan pada percobaan GLBB. Selanjutnya, kami menyusun tabel hasil pengamatan serta membuat grafik hubungan antara jarak terhadap waktu maupun kecepatan terhadap waktu. Dari grafik tersebut terlihat bahwa pada GLB hubungan antara jarak dan waktu membentuk garis lurus yang menunjukkan kecepatan tetap. Sedangkan pada GLBB perubahan kecepatan berlangsung secara teratur akibat adanya percepatan tetap. Analisis ini membantu kami memahami konsep gerak secara lebih jelas melalui data hasil percobaan. 9. Menarik kesimpulan. Berdasarkan seluruh rangkaian praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa gerak lurus beraturan GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap sehingga benda menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Sebaliknya, gerak lurus berubah beraturan GLBB merupakan gerak benda pada lintasan lurus yang mengalami percepatan tetap sehingga kecepatannya berubah secara teratur, baik semakin cepat maupun semakin lambat. Melalui praktikum ini, kami memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan pengukuran, mencatat data, menghitung kecepatan dan percepatan, menganalisis hasil pengamatan, serta membuktikan teori gerak yang telah dipelajari di kelas. Praktikum ini juga melatih ketelitian, kerjasama, dan kemampuan menganalisis data secara ilmiah sehingga pemahaman kami terhadap konsep gerak menjadi lebih baik.